Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang contoh yang ke-10. Nah, Anda bisa menggunakan deep switch, deep switch seperti ini. Nah, Anda juga bisa menggunakan push button seperti ini. Jika tidak ada deep switch yang seperti ini, Anda bisa menggunakan push button. Lebih mudah dalam mencari dan lebih murah push button. Oke, kebetulan di video saya kali ini, video simulasi, saya gunakan deep switch karena sudah terlanjur di sini PC7 sudah digunakan oleh deep switch. Intinya sama pada saat di ini ya. Nah, pada saat pada saat di sisi on, maka kondisi PC7-nya low, atau menggunakan ini pada saat saya tekan kondisinya low, sama saja ya. Saya ulangi lagi, untuk deep switch pada saat di kondisi on sebelah kanan ini, nah, maka kondisinya low di sini, nah, biru, yang warna biru. Nah, atau Anda bisa menggunakan push button pada saat saya tekan, maka kondisi di sini akan low. Mau port berapapun yang Anda pakai, tetapi karena sudah terlanjur port C yang digunakan untuk switch, maka saya gunakan deep switch di sini ya, bukan push button. Tetapi di simulasi minimum sistemnya nanti kita menggunakan push button seperti ini. Intinya ditekan dan tidak ditekan untuk push button. Pada saat ditekan seperti apa, pada saat tidak ditekan seperti apa LED-nya. Oke. Nah, untuk mulai contoh 10 ini dan beberapa contoh selanjutnya, di contoh 10 ini untuk LED atau LED ini digunakan port A, PA0 sampai PA7. Jadi LED-nya bukan port B lagi, tetapi LED-nya sekarang berada di port A, PA0 sampai PA7. Nah, yaitu masing-masing LED 0 sampai LED 7. Nah, ini nyalanya bergantian 4-4 ya, seperti flip-flop, tetapi dia tidak nyala sendiri, dia dikendalikan atau dikontrol oleh PC7, saklar yang ada di port C7. Jadi seperti itu. Nyalanya dikendalikan oleh port C7. Yang mana yang nyala, yang mana yang mati. Oke. Jadi kurang lebih nanti untuk simulasi pada minimum sistemnya, implementasi pada minimum sistemnya kurang lebih sama seperti ini. Ya. Pada saat off, maka yang nyala PA4 sampai PA7. Pada saat on, yang nyala PA0 sampai PA3. Nah, jadi di sini pada saat switchnya on atau ditekan ya, ditekan, maka yang nyala PA0, LED yang di PA0 sampai PA3. Nah, pada saat off atau tidak ditekan, maka yang nyala PA4 sampai PA7. Nah, oke, kita lihat langsung di soalnya. Ini belum saya hapus. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di slide selanjutnya, biar cukup pada saat kita ingin menulis komentar di sebelah kanannya. Oke, buat program CAVR yang membaca sebuah saklar pada port C7, pada PC7 di sini, saklar boleh menggunakan deep switch, boleh menggunakan push button. Kemudian periksa keadaan saklar tersebut. Kita periksa menggunakan register pin. Ya, karena ini pin C ya, berarti pin C7. Jadi kita gunakan register pin C. Jika saklar tertutup, maka nyalakan LED 0 sampai dengan LED 3. Nah, tadi sudah dikatakan pada saat saklar tertutup atau on atau ditekan, maka LED 0 sampai LED 3, L0 sampai L3 yang nyala.
Nah, yang nyala. Yang ada pada port A. Jika saklar terbuka, nah, maka padamkan LED 0 sampai LED 3. Jadi, sebentar. Jadi pada saat saklarnya terbuka atau saklarnya off, nggak ditekan, tidak ditekan, nyala. Nah, maka LED 0 sampai LED 3 mati atau padam. Nah, yang nyala L4 sampai L7. Nah, kita lihat di sini. Karena ini mohon maaf, karena ini kita hubungkan semua LED-nya ya, jadi kelihatan nanti. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya di bawahnya, kalau punya versi kita itu di bawahnya ini masih ada LED yang rangkaiannya sama dengan di atas ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, ini LED-nya. Ini LED 7. Ini sudah terlanjur karena kita menghubungkan semua port A pada LED, maka nanti yang kelihatan nyala itu LED 4 sampai LED 7 pada saat tidak ditekan. Jadi seperti itu berdasarkan program yang ada di sini. Oke, kita langsung ke programnya. Di sini kita punya inisialisasi ya, tuh 2 3 4, kebanyakan 1. Nah, ini frekuensi dari kristal atau ekstal yaitu 8 MHz. Anda boleh menggunakan selain 8 MHz mungkin menggunakan 12, 11 atau 16 boleh. Tetapi perlu diingat ini harus diubah nilainya sesuai dengan yang Anda gunakan. Selanjutnya kita menggunakan IO.H atau header IO. Nah, selanjutnya di sini. Ini yang agak berbeda dengan sebelumnya. Tetapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan kita saja dalam menginisialisasi suatu pin atau port yang akan kita gunakan. Contohnya di sini kita pengen menginisialisasi port A semuanya sebagai output. Nah, ini masih sama di sini, DDR-A sama dengan FF. Kita set semua port A sebagai output. Oke, masih sama. Selanjutnya DDR-C sama dengan 0x7F. Di sini ada keterangan inisialisasi port C 7 karena di soalnya port C 7 sebagai input push button atau saklar. Ya, saklar. Ini juga saklar, sama. Nah, pernyataan atau statement di sini DDR-C sama dengan 0x7F itu ekivalen atau sama dengan DDR-C N sama dengan negasi 1 geser kiri 7. Atau yang lebih simpel DDR-C. Jadi ada 3 versi, boleh seperti ini, boleh seperti ini, atau seperti yang saya tulis sekarang. DDR-C sama dengan, mohon maaf, DDR-C N sama dengan not underscore BV dalam kurung nomor pin yang kita gunakan yaitu ke-7, pin ke-7. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya, boleh juga seperti ini. Oke, ada 3 versi di sini. Mana yang lebih mudah silakan dipilih. Oke, selanjutnya kita menginisialisasi port C, di mana ini menginisialisasi saklarnya ya. Tujuannya di sini adalah untuk mengaktifkan pull up, mengaktifkan resistor pull up biar nilainya 1, Kita bisa menggunakan port C sama dengan 0x80. Boleh seperti ini atau ekivalen dengan port C OR sama dengan 1 geser ke kiri sebanyak 7. Boleh seperti itu. Atau yang sudah kita bahas sebelumnya, boleh menggunakan DDR-C OR sama dengan ya, ada OR
sama dengan BV bit value underscore dulu bit value dalam kurung nomor pin yang kita gunakan. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Oke, ini ada beberapa versi, ini menarik contohnya. Jadi Anda bisa mengenal beberapa versi dalam menginisialisasi, dalam melakukan eksekusi. Jadi Anda bisa melakukan berbagai versi ya, menggunakan berbagai versi. Boleh. Oke, selanjutnya kita masuk dalam looping while 1, di mana ini akan diakses terus-menerus. Di sini kita menggunakan if else, penyeleksian if else. If pin C, nah berarti ini urusannya dengan saklar. If pin C and 0B ini biner, menunjukkan biner. 1 0 0 0 0 0 0 0. Jadi ini pin C, kondisi pin C itu di end-kan dengan ini 1 0 0 0 sampai ke kan 0 semua. Di sini ada keterangannya, kita pantau saklar. Nah, terus ada penjelasannya bahwasannya di sini saklarnya tidak ditekan. Nah, saklar tidak ditekan ini seharusnya logiknya sama dengan inisialisasi yang ada di sini. Ya, saklar atau push buttonnya seharusnya logiknya sama dengan yang ada di sini, yaitu 1. PC7, port C7, dia seharusnya logiknya 1. Coba kita lihat. Pin C yang bernilai ini ya. Pin C yang bernilai karena yang sudah kita inisialisasi ya 80 ini. Jadi ini sebagai port C ini tujuannya untuk memberikan nilai pada masing-masing pin, yaitu dia di sini dikasih nilai 0x80. Nah, nilai pin C berarti nilai pin C itu sama dengan yang ada di port C, sama dengan 1 0 0 0 0 0 0 0 atau di situ ditulis 0x80. Terus di end-kan dengan ini 1 0 0 0 dengan yang sama di sini sama 0 0 0 0 0 0 0. Nah, n maka akan menghasilkan 0 0 0 0 0 0 0 1. Nah, di sini berarti menghasilkan nilai, kalau kita heksakan di sini 0x80 kan ya. 0x80 kan bukan 0. Nah, sebagai pengetahuan saja tambahan, jadi jika di dalam if ini tidak bernilai 0, di sini kebetulan 0x80 nilai heksanya, kalau desimal silakan dikonversi sendiri. Berapa sih 0x80 itu? Ya, dan di sini berarti tidak sama dengan 0. Nilainya sama dengan 0x80. Berarti yang ada di dalam if ini hasilnya adalah true atau benar. Nah, benar bahwasannya menunjukkan benar bahwasannya saklar itu tidak ditekan. Dia bernilai 1 sesuai dengan yang ada di inisialisasi ini. Maka apa yang terjadi pada port A yang terhubung dengan LED? Maka LED 0 sampai LED 3 padam. Terus di sini LED, saya singkat L saja ya, LED 4 sampai LED 7 nyala. Oke. Else jika tidak, nah berarti di sini salah. Di sini yang ada di dalam if ini salah. Nah, kita cek, berarti yang ada di sini salah ya, berarti yang ada di sini salah. Yang ada di sini salah. Menghasilkan nilai 0. Berarti dia menghasilkan nilai 0. Oke, pada saat push buttonnya atau deep switch-nya saya on-kan, apa yang terjadi pada pin C? Nah, pada saat saya on-kan atau saat push button atau deep switch ditekan,
atau on. Nah, yang terjadi pada pin C7 itu dia bernilai 0. Jadi pin C7-nya, pin C yang ke-7 dia bernilai 0. Yang awalnya 1, karena kita tekan atau kita on kan, kita tekan push buttonnya atau kita on kan deep switch-nya, maka pin C7 bernilai 0. Sehingga apa yang terjadi pada pin C, nilai pin C yang awalnya seperti ini, sekarang berubah menjadi 0. Nah, saya gini kan, pin C, maka dia akan berubah sama dengan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita tetap menggunakan rumus ini ya, atau algoritma yang ada di dalam if ini ya. Nah, karena dia ditekan, pin C7 bernilai 0, yang awalnya 1, dia tidak ditekan, dia bernilai 1, pada saat saya tekan dia bernilai 0 di sini. Posisinya di sini yang krusial. Karena yang kita pakai memang pin C yang ke-7, yang kalau urutan ditulis biner seperti ini, dia urutannya paling kiri. Ini juga paling kiri. Selanjutnya, nah, kita gunakan ini tetap ya. Kita gunakan ini, nilai ini, 1000 sampai ke kanan 0. Kita N-kan dengan ini, 1000, 0000. Ini kita N-kan. Nah, kita N-kan. Sebentar, saya ganti warna. Kita N-kan, maka akan menjadi apa? Menjadi seperti ini, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 di N-kan dengan 1, 0. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0 heksa dan sama dengan 0 desimal. Nah, berarti pada saat saya tekan di sini, di dalam if ini bernilai 0. Pada saat tidak saya tekan, di dalam if tidak bernilai 0. Saat ditekan, saya tulis lagi di sini. Nah, saklarnya atau push button-nya di dalam if sama dengan 0. 0 desimal atau 0 heksadesimal. Nah, yang kedua, saat tidak ditekan, saklarnya di dalam if sama dengan 0x80. Nah, ini tidak 0 berarti, kalau tidak 0 berarti dia true, sama dengan true yang ada di dalam if ini. Kalau ini sama dengan false. Nah, kalau false larinya ke else, ini kalau false. Kalau true ya yang ada di dalam if-nya yang dieksekusi. Nah, kalau false larinya ke else, maka LED 0 sampai LED 3 nyala. Ini nyala. LED 4 sampai LED 7 padam atau mati boleh. Oke, seperti itu. Jadi gantian. Nah, gantian nyalanya 4-4 seperti flip-flop, tetapi ini dikendalikan oleh saklar. Oke, kita lanjutkan ke aplikasinya pada minimum system. Oke, nah ini tidak saya tekan, terus saya tekan, pindah, ya, tidak saya tekan, pindah. Nah, pokoknya pada saat ditekan dia pindah, ya, pindah. Pada saat saya tekan, maka LED 0 sampai LED 3 nyala. Pada saat saya tekan, maka LED 0 sampai LED 3 nyala. Tidak saya tekan, LED 4 sampai LED 7 nyala.
seperti itu. Ini playernya agak ini ya, kurang bersahabat ya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini LED 0 sampai LED 3, ini LED 4 sampai LED 7. Nah, saya tekan di sini nyala LED 0 sampai LED 3. Tidak, saya tekan LED 4 sampai LED 7 yang nyala seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan contoh yang ke-10. Selanjutnya kita akan bahas contoh yang ke-11 pada video selanjutnya. Terima kasih.